Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Muhammad Ridwan Effendi MUD. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang model-model penelitian tindakan kelas. Di kelompok 3 ini beranggotakan pertama, Iis Hoerunisa, kedua, Nur Safitri, ketiga, Zulfa Tunimah Alfanani. Seperti apa sih model-model penelitian tindakan kelas itu? Model-model penelitian tindakan kelas ini ada beberapa ilmuwan yang berpendapat, mulai dari Kurt Lewin sampai dengan Dave Ebbett. Untuk itu, mari kita dengarkan penjelasan yang pertama oleh rekan saya, Zulfa Tunimah Alfanani, tentang model Kurt Lewin, Chemis, dan McTaggart. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Tunimah Alfanani dengan NIM 0101 1801 131. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai salah satu model penelitian tindakan kelas. Spesifiknya yang akan saya jelaskan itu menurut pendapat Kurt Lewin. Kurt Lewin berpendapat mengenai model penelitian tindakan kelas, yaitu ada 4 komponen. Komponen yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yang kedua tindakan atau acting, yang ketiga observasi atau observing, yang keempat refleksi atau reflexing. Poin yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Pada poin pertama ini, pendidik mengetahui atau menjelaskan mengenai tentang apa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana penelitian itu dilakukan. Di dalam tahap perencanaan, peneliti juga perlu menjelaskan persiapan pelaksanaan penelitian, seperti rencana pelaksanaan pembelajaran dan instrumen pengamatan atau observasi. Komponen kedua yaitu tindakan atau acting. Nah, pada tahapan acting atau tindakan ini dilakukan kegiatan implementasi atau penerapan perencanaan tindakan. Di dalam kegiatan implementasi ini, maka guru atau peneliti harus mentaati perencanaan yang telah disusun. Komponen ketiga yaitu observing atau observasi. Pada tahapan pengamatan, terdapat 2 kegiatan yang akan diamati, yaitu kegiatan belajar peserta didik dan kegiatan pembelajaran. Pengamatan terhadap proses belajar peserta didik dapat dilakukan sendiri oleh guru pelaksana atau peneliti sambil melaksanakan pembelajaran. Sedangkan pengamatan terhadap proses pembelajaran, guru pelaksana atau peneliti dapat meminta bantuan kepada teman sejawat yang bertindak sebagai kolaborator untuk melakukan pengamatan. Kolaborator melakukan pengamatan pembelajaran berdasarkan instrumen yang telah disusun oleh peneliti atau guru pelaksana. Komponen keempat yaitu refleksi atau reflexing. Tahapan ini merupakan inti dari penelitian tindakan kelas, yaitu ketika kolaborator mengungkapkan hal-hal yang dirasakan sudah berjalan baik dan bagian yang belum berjalan dengan baik pada saat peneliti mengelola proses pembelajaran. Hasil refleksi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang siklus berikutnya. Sehingga pada intinya refleksi merupakan kegiatan evaluasi, analisis, pemaknaan, penjelasan, penyimpulan, dan identifikasi tindak lanjut dalam perencanaan siklus berikutnya. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai model penelitian tindakan kelas menurut Chemis dan McTaggart.
Model Chemist dan MC Taggart merupakan pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin. Hanya perbedaannya pada tahap acting atau tindakan dengan observing atau pengamatan dijadikan sebagai satu kesatuan. Chemist dan MC Taggart menjelaskan bahwa penelitian tindakan mempunyai prosedur penelitian yang khusus. Prosedur itu membentuk siklus seperti spiral yang terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, alhamdulillah dan terima kasih kepada Teh Zulfatu Ni'mah yang telah menjelaskan materinya. Sekarang materi tentang model PTK Zonlot dan Hopkins yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelum saya melanjutkan materi saya, hendaknya teman-teman semua memperhatikan tabel yang telah kami sajikan. Jika diperhatikan desain PTK Zonlot seperti yang terpampang di atas, tampak bahwa di dalam satu tindakan acting terdiri dari beberapa step atau langkah tindakan, yaitu langkah tindakan pertama, langkah tindakan kedua, dan langkah tindakan ketiga. Adanya langkah-langkah untuk setiap tindakan ini dengan dasar pemikiran bahwa di dalam satu mata pelajaran terdiri dari beberapa pokok bahasan, dan setiap pokok bahasan terdiri dari beberapa materi yang tidak diselesaikan dalam satu kali tindakan. Model PTK Zonlot disusun secara terinci pada PTK model Zonlot ini, supaya terdapat kelancaran yang lebih tinggi antara taraf-taraf di dalam pelaksanaan aksi atau proses belajar mengajar. Perlu ditegaskan kembali, di dalam satu tindakan acting terdiri dari beberapa step atau langkah tindakan, yaitu langkah tindakan pertama, langkah tindakan kedua, dan langkah tindakan ketiga. Adanya langkah-langkah untuk setiap tindakan ini dengan dasar pemikiran bahwa di dalam mata pelajaran terdiri dari beberapa pokok bahasan, dan setiap pokok bahasan terdiri dari beberapa materi yang tidak diselesaikan dalam satu kali tindakan. Model ini sebenarnya bagus untuk diterapkan di sekolah, namun dalam kenyataannya belum banyak guru yang memakai model ini. Hal ini dikarenakan model ini kurang dikenal oleh guru dan sangat sulit penerapannya di lapangan. Mungkin karena belum terbiasa dan belum banyak dosen yang membantu menerapkannya dan dalam pelaksanaan PTK di sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model PTK Hopkins. Model PTK yang dikembangkan Hopkins berpatokan pada desain model PTK para ahli pendahulunya. Selanjutnya, Hopkins pada tahun 1993 menyusun desain yang dikenal dengan model Ebert. Model ini menunjukkan bentuk alur kegiatan. Penelitian ini dimulai dari pemikiran awal. Penelitian selanjutnya dikenal sebagai reconnaissance. Jadi, teori Hopkins ini dikembangkan dari model-model PTK sebelumnya yang sudah ada. Model Hopkins jika digambarkan adalah adaptasi Debnitz pada tahun 1999 dalam Tukiran dan kawan-kawan pada tahun 2012. PTK model Hopkins terdiri dari perencanaan tindakan, target tugas, kriteria keberhasilan, implementasi, evaluasi, menopang komitmen, mengatasi problem, cek kemajuan, cek hasil, pengambilan stok, pelaporan, perencanaan konstruk, audit, ambil STAR. Jika berbicara tentang model Ebert, maka teman-teman sekalian simak penjelasan tentang model PTK McKernan dan Deb Ebert yang akan dijelaskan oleh teman saya, Iis Hoerunisa. Kepada Iis Hoerunisa, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Iis Khairunisa. Saya dari kelas 6D. Di sini saya akan memaparkan mengenai model-model penelitian tindakan kelas menurut McKernan dan Dave Ebbutt. Yang pertama kali saya akan bahas yaitu model PTK menurut McKernan pada tahun 1991. Sebuah model lain yang juga dikembangkan atas dasar ide dari Kurt Lewin atau yang diinterpretasikan oleh Camis adalah model penelitian tindakan kelas menurut McKernan. Model ini juga dinamakan proses waktu atau a time process model. Menurut McKernan ini sangatlah penting untuk mengingat bahwa kita tidak perlu terikat oleh waktu, terutama untuk pemecahan permasalahan. Nah, dalam pemecahan permasalahan itu, hendaknya dalam pemecahan masalah atau tindakan dilakukan secara rasional dan demokratis. Nah, menurut McKernan, ada 7 langkah yang harus dicermati dalam PTK atau penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu mengenai analisis situasi atau disebut juga dengan reconnaissance. Dan yang kedua ada perumusan dan klarifikasi permasalahan. Yang ketiga ada hipotesis tindakan. Yang keempat perencanaan tindakan. Yang kelima penerapan tindakan dengan memonitoringnya. Keenam evaluasi hasil tindakan. Dan yang terakhir atau ketujuh yaitu refleksi dan pengambilan keputusan untuk pengembangan selanjutnya. Nah, pada model PTK McKernan ini, kita dapat melihat bahwa pada permulaan siklus 1 ini dimulai dari adanya situasi atau masalah, sehingga diperlukannya adanya suatu tindakan perbaikan. Nah, setelah guru peneliti menyadari akan adanya kebutuhan untuk memperbaiki tindakan ini yang berdasarkan situasi yang dilihatnya secara nyata, maka dimulailah proses perumusan masalah. Nah, selanjutnya itu dilakukanlah need assessment atau assessment yang ditujukan untuk menemukan apa yang sebenarnya kebutuhan yang harus dipenuhi agar situasi yang menjadi masalah tadi itu dapat terpecahkan. Nah, berdasarkan penelusuran dari berbagai literatur dan kepustakaan atau berbekal pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru peneliti, maka diperoleh suatu hipotesis ide yang kemudian dikembangkanlah dalam bentuk rencana pembelajaran, nah untuk perbaikan situasi tersebut. Setelah perencanaan, dilakukanlah implementasi atau perubahan tindakan berdasarkan rencana pembelajaran yang telah disusun tadi secara seksama. Nah, jika tindakan sudah dilakukan, maka langkah kemudian yaitu dilakukan lagi tahapan berikutnya, yang mana tahapan ini merupakan tahapan terakhir dari siklus 1. Yaitu dengan mengevaluasi tindakan yang sudah diimplementasikan tadi. Nah, jika ternyata situasi dan masalahnya masih belum membaik atau sudah mulai membaik, tetapi belum sampai pada target yang ingin dicapai oleh guru peneliti, maka dilakukanlah siklus 2. Ini merupakan model PTK menurut McKernan. Selanjutnya yang saya akan bahas di sini yaitu model penelitian tindakan kelas menurut Dave Ebbutt pada tahun 1985. Nah, sesuai dengan namanya, model penelitian tindakan kelas ini dikembangkan oleh Dave Ebbutt. Model ini diilhami oleh pemikiran Camis dan John Eliot tentang karya Camis. Perasaan kurang setuju Ebbutt disebabkan karena Camis menyamakan penelitiannya dengan hanya temuan fakta, sedangkan kenyataannya Camis dengan jelas menunjukkan bahwa penelitian terdiri atas diskusi, negosiasi, menyelidiki, dan menelaah kendala-kendala yang ada. Jadi sudah jelas ada elemen-elemen analisisnya dalam model Camis ini. Selanjutnya, Ebbutt berpendapat bahwa langkah-langkah yang dikembangkan oleh Camis atau spiral Camis ini bukanlah yang paling baik untuk mendeskripsikan adanya proses tindakan dan refleksi.
Memang pada kenyataannya Dave Ebert sangat memperhatikan alur logika penelitian tindakan dan beliau juga berusaha memperlihatkan adanya perbedaan antara teori sistem-sistem tersebut ke dalam bentuk kegiatan operasional. Menurut Dave Ebert ini, PTK atau penelitian tindakan kelas adalah suatu studi yang sistematis dari praktek-praktek pendidikan oleh sekelompok orang atau partisipan melalui tindakan yang mereka praktekkan sendiri dan melalui refleksi yang juga mereka lakukan sendiri terhadap efek dari tindakan-tindakan yang telah dilakukannya. Jadi, di dalam PTK, menurut Dave Ebert ini, peneliti itu mencoba gagasan-gagasan baru untuk melihat peningkatan atau perubahan sesuatu dalam bentuk efek yang nyata pada suatu situasi. Nah, lalu model penelitian tindakan kelas menurut Dave Ebert ini dapat dijelaskan sebagai berikut, yang mana penelitian tindakan kelas ini dimulai dari suatu ide umum yang kemudian diamati sehingga disusunlah perencanaan untuk melakukan tindakan satu. Nah, saat dan setelah melakukan tindakan satu ini, dilakukanlah monitoring dan pengamatan untuk melihat bagaimana hasil dari tindakan tersebut terhadap pencapaian tujuan penelitian yang diinginkannya. Nah, setelah penelitian, tindakan akan berlanjut pada pelaksanaan tindakan 2. Tetapi dalam tindakan 2 ini ada kemungkinan untuk ada dua kemungkinan ya. Di mana yang pertama, peneliti itu dapat merubah keseluruhan rencana dan kembali mengulang tindakan 1 dengan ide umum yang benar-benar baru. Atau yang kedua, dengan merevisi rencana dan melanjutkan dengan tindakan 2 ini. Nah, inilah model-model PTK menurut Dave Ebert. Nah, dengan melakukan penelitian tindakan kelas ini, para guru dapat memperbaiki kinerjanya dalam meningkatkan kualitas pembelajarannya. Oleh karena itu, pemahaman akan model-model penelitian tindakan kelas atau PTK ini sangat-sangat diperlukan agar guru itu dapat memilih model yang cocok untuk penelitiannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teis yang telah menjelaskan materinya. Alhamdulillah, materi kelompok 3 telah tersampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahami apa yang telah kami presentasikan. Mungkin cukup sekian. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.